الحمد لله الذي جعل أمة سيدنا محمد خير أمة من الأمم، كقوله تعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي قد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض فنالوا بذلك كرامة الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته ومصدرا لأحكام ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين rahimakumullah, law ni may pada tapamigay syukuruta law risesi arajanna pong Allah Ta'ala nasaba ang kamopi nawereng segala ni'amat, khususnya pada kesempatan hari ini tua mopi dalam mopi umur malampe sehingga wadi kita mari ulan ramalan malabie pegawi pagkesiwan si bawa amalan-amalan yakni puasa Ramadan. Makoto bapak imam launi may tapada pamigay salawat ta lauri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah ni gini gitau melori si depe nabita mati liyaumil kiamah, maka tapamigai salawat tak perbanyak salawat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis: awlan nasi bi ya'ti yaumal qiyamati aksuruhum salat alaihi. Manusia nanti yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, paling macawe lauri nabita, paling sidape lauri nabita, yakni orang yang banyak bersalawat. Maka tahu apa memang keutamaan daripada salawat? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrun.
barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Arti salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakni memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya yang kita butuhkan, sehingga kita menjalani kehidupan ini berdasarkan ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia tahu lupa ini untuk paring ngerangkil lauri di mana, maka tahu pari alaiku. Untuk tingkatkan takwa tak pakai rei tahu tak tepat tak lauri pang Allah Taala. Nasabaya tepat sifatna yazid wa yanqus. Terkadang naik, terkadang turun. Maka mudah-mudahan melalui kesempatan yang penuh barokah ini, di masjid yang penuh barokah ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, at-taqwa al-khawf min al-jalil wa amal bi at-tansil istidadan li yaumir ruh. Apa itu takwa? Yakni takwa metau lauri pang Allah Ta'ala nang kaki pegawi sininna na parentaki di dalam Al-Quran apa yang diturunkan oleh Allah, dan menjauh segala larangannya. Sebagai apa? Untuk persiapkan nanti menghadap kepada Allah di yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita di masjid yang alhamdulillah pertama kali kita salat Jumat. Mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan masjid ini. Demikian pula pada hari ini, hari yang kedua kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, karena memang ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puncak daripada puasa kita ini adalah mencapai yakni derajat takwa di sisi Allah. Demikian pula bagi orang yang berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini, perkenankan kepada saya, kepada kami untuk menyampaikan khutbah yang berjudul Masjid Dapat Membuka Pintu Rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat.
dan orang-orang yang mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka menjadi golongan yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini mengandung makna bahwa sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, orang yang senantiasa menjadikan masjid itu ramai, banyak jamaahnya, membangun masjid, dialah orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat melakukan itu. Beriman kepada Allah dan beriman nanti ada hari kiamat, hari pembalasan atas setiap amalan-amalan yang kita dilakukan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula bagi orang yang memakmurkan masjid, orang yang membangun masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Bazzar, beliau bersabda, "Wa man bana lillahi masjidan bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka kalau dia karena Allah membangun masjid lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan, membangunkan di sisinya istana di surga nanti. Mudah-mudahan kita bisa mencapai hal ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu bagi kita kaum muslimin, tempat ibadah masjid ini adalah merupakan sarana untuk beramal jariah, bersedekah jariah, karena 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita nanti sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin." Rekok mati ni tapattu ni man sininna akpalang illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, yang sedekah itu dapat digunakan orang lain, baik itu jalan, baik itu sekolah, baik itu sumur di ladang yang digunakan orang, baik tanaman yang kita tanam yang digunakan orang, yang dimakan buahnya oleh orang lain, itu merupakan amal jariah. Apalagi kalau kita membangun masjid, insya Allah itu akan mengalir pahalanya, sebagaimana pengertian daripada amal jariah, senantiasa mengalir walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua yang mengalir adalah ilmu yang tafa'ubi, orang yang berilmu menyampaikan ilmunya kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan. Yang ketiga adalah anak-anak kita, waladun soleh, anak-anak kita yang soleh, yang tentunya yang mendoakan orang tuanya. Maka tentu melalui ini pendidikan anak itu sangat penting, dan di dalam masjid itu kita bisa didik anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya itu, masjid sebenarnya bagaikan perahu bagi umat, yang dimana ketika di sekeliling ini banjir, ibaratnya banjir maksiat, tapi di situ ada masjid yang bisa menerangkan, mengajak umat, mendakwahi umat, maka tentu kita akan selamat semua daripada banjir itu, sebagaimana sifatnya perahu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya masjid itu keutamaannya dapat meningkatkan derajat ibadah kita bagi semua masyarakat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berkaitan dengan salat, yakni salat sendiri dengan salat berjamaah itu berbeda. Perbedaannya berapa? 27 derajat. Nah, kalau hadir di tengah-tengah kita ada masjid, entah itu masjid besar, masjid kecil, kalau kita memakmurkannya, kita salat berjamaah di dalamnya, maka semua masyarakat yang ikut di dalamnya itu mendapatkan derajat. Dibandingkan kalau kita salat di rumah yang hanya mendapatkan 1 derajat, tapi kalau kita mendatangi masjid yang ada di dekat kita, dekat rumah kita, maka itu akan meningkatkan derajat ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fassi bisab'in wa isyrina. Salat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan salat sendiri, perbedaannya 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita sebagai masyarakat, marilah kita bersama-sama saling membantu dalam kebaikan, karena ini adalah perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dan janganlah tolong menolong dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Justru kemaksiatan itu kalau bisa kita diskusikan bagaimana supaya kemaksiatan itu bisa hilang. Karena kemaksiatan sejatinya mengundang azab Allah, mengundang bencana. Lihatlah beberapa daerah yang terjadi bencana itu karena di sana ada maksiat yang besar. Mudah-mudahan dengan hadirnya di tengah-tengah kita masjid yang pertama kali kita adakan sholat Jumat di sini, kita bisa meminimalisir, kita bisa mengajak kepada kita saudara-saudara kita, dan juga kita bisa berpartisipasi untuk memakmurkan masjid ini agar kita mendapatkan pahala bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pula fungsinya masjid adalah sebagai masjid suar, mercusuar bagi umat ini. Karena umat ini terus terang banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali bencana yang menimpa mereka. Maka di masjidlah kita bisa diskusikan, di masjidlah kita bisa selesaikan berbagai problematika umat, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikannya itu, dan tentu itu akan berkah apabila kita selesaikan di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk menjadikan masjid sebagai mercusuar, ada hal yang kemudian penting dilakukan oleh para pengurus masjid dan juga kita semua masyarakat yang ada di dalamnya dan di sekitar. Yang pertama adalah tentu masjid berfungsi sebagai ibadah, tempat ibadah, tempat sholat, tempat kita bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena ini adalah baitullah, rumah Allah, rumahnya Allah, maka jangan kita melakukan hal-hal yang dibenci Allah di dalamnya. Maka dengan demikian kita tentunya bisa beribadah khusyuk di dalamnya dan mendapatkan pahala-pahala besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah berfungsi, masjid ini bisa berfungsi sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat pengajaran bagi anak-anak kita khususnya. Demikian juga kalau orang tua, bisa kita membuka TPA, taman pengajian Al-Quran. Kita didik anak kita, kita kenalkan akidah Islam ini, kita ajarkan mereka Al-Quran, sehingga mereka nantinya menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah masjid sebenarnya adalah pusat peradaban umat. Kita ini telah tergerus oleh peradaban yang lain, tetapi peradaban Islam kian merosot.
Kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita, mengenalkan Islam ini bagi kita yang sudah tahu, bagi kita yang sudah mengenal Islam ini, kita ajak anak kita, kita didik dengan Al-Quran dan akidah Islam agar mereka lurus dan mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa dan negara ini, dan juga penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu contoh masjid yang sangat terkenal di Yogyakarta, namanya Masjid Joko Karya. Di sana masjidnya dikelola dengan baik, bahkan pengelolaannya mungkin lebih ketat daripada pengelolaan departemen-departemen yang lain. Mereka mendata berapa jumlah masyarakat yang sering berjamaah di situ, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana rutinitas mereka untuk berjamaah, sehingga pendataan itulah menghasilkan suatu konsep bagaimana masjid menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar masjid tersebut. Masjid Joko Karyan ini terkenal selalu saldonya nol. Kenapa? Karena selalu digunakan untuk kepentingan umat. Tidak ada umat yang kemudian sakit tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada biaya, melainkan diselesaikan dengan pengurus daripada Masjid Joko Karyan. Ini adalah contoh. Itu kalau mau diikuti bisa, dan kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid, menjadi nilai tambah daripada pahala kita, dan menjadi amal jariah bagi kita semua yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fasal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibun qaribun wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Allahumma izzul Islam wal muslimin walatal muslimina wa allafa baina qulubihim wansurhum ala aduwaka wa aduwahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.